Halo semuanya, salam sehat dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dimana kita fokus dan orientasi kita pada keterampilan berbahasa, dimana pula ketika kita masih menjadi mahasiswa atau dalam aktivitas di dunia kampus tentu kita harus memahami, mempelajari dan mempraktekkan keterampilan berbahasa dalam aktivitas sehari-hari kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba kembali mempelajari materi-materi dasar maupun materi-materi pokok dalam keterampilan berbahasa, khususnya bahasa Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan memahami tentang kutipan dan daftar pustaka yang kemudian juga akan saya sedikit paparkan, jelaskan tentang bagaimana cara memparafrasa dan menyintesis atau sintesis. Jadi nanti sedikit di akhir atau setelah materi tentang kutipan dan daftar pustaka, tetap Anda pahami, tetap Anda simak tentang bagaimana kita bisa memparafrasakan kutipan-kutipan dan juga bagaimana kita memberikan sintesis atau menyintesis kutipan-kutipan yang kita kutip dari beberapa rujukan atau sumber-sumber yang relevan dengan karya ilmiah yang kita tulis. Baik, sebelum membahas tentang kutipan dan daftar pustaka, ada satu gagasan yang ingin saya sampaikan sebagai mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu bahwa terampil berbahasa atau baik lisan maupun tulisan ini merupakan keharusan bagi setiap orang dan penguasaannya harus dilatih secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ini yang menjadi penting, bahwasanya ketika kita sudah memahami dan mempelajari materi pokok atau materi-materi dasar tentang keterampilan berbahasa, tentu tidak terhenti pada saat itu saja. Sehingga setelah kita mempelajari dan memahaminya, kita harus terus mempraktekkannya dalam aktivitas keseharian kita, baik sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat akademis di perguruan tinggi. Selanjutnya langsung kita coba memahami apa itu kutipan. Nah, di sini ada satu pengertian yang saya rangkum dan saya jadikan sebagai kutipan juga sebagai salinan dari beberapa sumber, bahwasanya dapat dipahami bahwa kutipan adalah salinan suatu ide, konsep, temuan orang ke dalam karya kita. Jadi suatu ide, konsep, temuan-temuan dari orang yang barangkali sudah mengkaji, meneliti dan memberikan pemahaman kepada kita sebagai pembaca, yang kemudian apa yang kita pahami itu, yang kita baca itu, kita salin ke dalam karya kita ketika kita menuliskan karya tulis ilmiah, entah itu artikel, entah itu makalah, skripsi, ataupun jenis-jenis karya ilmiah lainnya. Kemudian, membuat kutipan bukanlah hal yang salah, bahkan seharusnya dilakukan dalam penulisan karya ilmiah. Akan tetapi, kesan bahwa kajian teori hanya berupa kumpulan kutipan harus dihindari. Ini maksudnya adalah ketika Anda atau ketika kita menuliskan artikel ilmiah sebagai contoh, kita menuliskan artikel ilmiah, kemudian kita mengutip beberapa gagasan-gagasan, ide atau teori dan konsep orang lain yang kemudian kita salin ke dalam artikel kita. Itu boleh dilakukan. Hanya yang harus dihindari adalah jangan sampai terlihat bahwa tulisan kita atau artikel kita yang kita tulis itu hanya sebatas atau sebagai kumpulan-kumpulan kutipan-kutipan dari orang lain. Itu yang mengakibatkan bisa kita samakan bahwa tulisan kita hanya sekedar atau semacam clipping atau tempelan-tempelan dari kutipan-kutipan orang lain. Nah, itulah sebabnya nanti setelah penjelasan tentang kutipan dan daftar pustaka, sedikit saya jelaskan juga bagaimana cara memparafrasa dan menyintesis kutipan-kutipan yang kita temukan. Nah, sehingga memang pada intinya, pada dasar dan konsepnya adalah kutipan adalah salinan suatu ide dan konsep dari orang lain atau gagasan-gagasan orang lain yang mendukung
gagasan-gagasan yang kita tuliskan di dalam sebuah artikel yang kita tulis, yang kemudian itu menjadi semacam gagasan-gagasan baru. Harusnya seperti itu. Kita punya gagasan-gagasan dari orang, kemudian kita salin ke dalam tulisan kita, dan kemudian selanjutnya kita berikan pemahaman kepada pembaca. Kalau ini katakanlah dalam bentuk tulisan ilmiah tadi, kita berikan pemahaman kepada pembaca juga bahwa ada konsep baru atau setidaknya perpaduan antara konsep-konsep yang ada, kemudian kita berikan konsep-konsep menurut kita karena kita sudah memahami atas kajian-kajian tentang pemahaman yang sudah kita salin atau kita kutip. Kemudian kutipan-kutipan yang dibuat harus berselang-seling dengan interpretasi dan argumentasi dari penulis. Nah, penulis di sini kita sebagai penulis artikel ilmiah, yang kemudian ketika kita mengutip beberapa kutipan dari beberapa sumber, kemudian kita berikan semacam interpretasi, argumentasi, atau pemahaman ulang atau perpaduan pemahaman atas kutipan-kutipan. Itulah tadi sama halnya dengan istilah sintesis. Kita berikan sintesa dari kutipan-kutipan. Nanti kita jelaskan setelah pemahaman tentang kutipan. Dengan demikian tampak bahwa penulis memiliki pendapat atau pandangan tertentu terhadap apa yang dikutip dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Nah, jadi memang kita dibolehkan untuk mengutip gagasan orang lain, ide orang lain, konsep-konsep orang lain, temuan-temuan orang lain untuk mendukung apa yang sedang kita teliti atau yang kita kaji dalam tulisan kita, dalam tulisan artikel kita. Sehingga adanya kutipan-kutipan dalam tulisan kita itu memberikan penguatan, bahkan itu memberikan dukungan-dukungan terhadap apa yang kita ungkapkan dalam tulisan kita. Itu salah satu fungsi dari adanya kutipan. Bukan berarti kita punya tugas atau kita punya pekerjaan untuk menuliskan karya ilmiah yang kemudian isi dalam karya ilmiah yang kita tulis itu hanyalah kutipan-kutipan saja, kumpulan-kumpulan kutipan, atau bisa kita istilahkan sebagai antologi kutipan-kutipan, sehingga yang dalam artikel ilmiah kan artinya penulisnya itu berpikir ilmiah, sehingga ketika kita menuliskan karya ilmiah hanya berisikan kutipan-kutipan, berarti kita belum sampai berpikir ilmiah, namun hanya menemukan fakta-fakta dan data-data ilmiah saja. Nah, itu sebabnya yang harus dipahami ketika Anda atau kita semua akan mengutip rujukan atau sumber-sumber referensi yang layak atau relevan kita gunakan untuk tulisan kita. Itu bisa dipahami. Yang kemudian dalam kutipan juga di sini ada jenis kutipan yang biasa atau bisa kita gunakan dalam aktivitas mengutip. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama ada kutipan langsung, yang kedua ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung itu maksudnya adalah kita mengutip teori, ide, konsep dan gagasan-gagasan orang lain, tulisan orang lain yang kemudian kita salin setelah kita menemukan gagasan orang lain itu kita salin semuanya, teksnya, kata-katanya dari awal kata sampai titik terakhirnya itu langsung kita salin di dalam tulisan kita. Jadi tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Yang jelas semua apapun yang disampaikan oleh penulis yang kita rujuk itulah yang kita salin ke dalam karya kita. Kemudian kalau kutipan yang kedua ada kutipan tidak langsung, ini berbeda. Kalau kutipan langsung tadi kita menyalin semuanya, namun kalau ketika kutipan tidak langsung kita hanya menyalin atau mengambil intisarinya dulu dari apa yang kita baca, kemudian kita salin ke dalam tulisan kita menggunakan bahasa kita sendiri. Namun pesan dan maknanya tetap sama dengan apa yang disampaikan oleh penulis asalnya atau penulis yang kita rujuk. Nah, namun harus dipahami pula bahwasanya baik kutipan langsung maupun tidak langsung, ini keduanya harus kita perhatikan dalam segi sitasi, atau kita tetap harus
menuliskan atau menampilkan nama penulis yang kita rujuk. Nah, sehingga kalau kutipan langsungnya tadi seperti di contoh di slide ini, nama penulisnya Budiono, kemudian kalau tidak langsung tetap nama Budiononya tetap kita tuliskan di dalam kutipan tidak langsung. Atau kalau kita istilahkan kutipan tidak langsung ini parafrasa dari kutipan-kutipan yang kita rujuk. Sehingga jelas baik kutipan langsung maupun tidak langsung, keduanya harus kita tampilkan nama penulis yang kita rujuk. Dan secara konsisten tetap ada di dalam daftar pustaka. Baik itu dari segi kutipan, cara mengutip secara langsung maupun secara tidak langsung. Itu bisa dipahami penjelasan tentang apa itu kutipan dan jenis-jenis kutipan yang bisa kita lakukan. Baik, selanjutnya setelah kita memahami tentang kutipan, bagaimana kita bisa mengutip gagasan-gagasan orang lain, ide dan teori, konsep-konsep orang lain, kemudian kita salin ke dalam tulisan kita, dan kemudian kita harus memahami pula bagaimana dan apa itu daftar pustaka. Di sini bisa dipahami bahwa daftar pustaka ialah daftar yang menjadi rujukan penulis dalam menggunakan teori, konsep, atau ide orang lain sebagai penunjang atau pendukung penulis menghasilkan karyanya. Jadi itu tadi harus dipahami. Kita mengutip sesuatu tujuannya untuk mendukung atau menunjang tulisan kita, menunjang apa yang kita ungkapkan di dalam karya kita. Itulah sebabnya memang kita setiap kali akan memberikan gagasan-gagasan apapun itu, teori-teori apapun itu, kita tidak bisa hanya berlandaskan teori kita sendiri. Kita harus mencari validator-validator supaya memvalidkan gagasan-gagasan yang kita ungkapkan. Kita harus ada dukungan, kita harus ada namanya penunjang apa yang kita ungkapkan. Ini juga masuk ke dalam sifat-sifat karya ilmiah berdasarkan fakta yang empiris dan juga datanya itu valid atau sudah divalidasikan. Nah, kemudian dalam daftar pustaka, nama-nama atau sumber rujukan ditulis sesuai yang sudah digunakan di dalam isi karya. Sehingga ketika Anda atau kita semua mengutip sesuatu dari sumber-sumber tertentu, sumber-sumbernya itu kan ada di dalam isi. Nah, itulah kenapa harus secara konsisten juga masuk ke dalam daftar pustaka. Jangan sampai ketika kita menuliskan artikel, apalagi sebagai tugas perkuliahan, yang kemudian dilihatlah oleh atau diperiksalah tulisan kita, terlihat di daftar pustakanya sepertinya ini kayak referensi karena banyak sekali nama-nama yang kita tuliskan sebagai sumber atau rujukan di dalam daftar pustaka. Namun ketika kita baca di dalam bagian isinya, ternyata tidak ada satu kata pun yang kita tuliskan, yang kita kutip, yang kita rujuk atas nama-nama yang sudah ada di daftar pustaka. Inilah sebab artinya kita sama halnya membohongi atau memberikan fakta-fakta yang tidak sejalan, tidak konsisten di dalam isi dan juga daftar pustaka. Sehingga di daftar pustaka itu adalah daftar-daftar atau nama-nama penulis yang kita rujuk dan ada gagasan-gagasan yang kita gunakan di dalam isi karya kita. Sehingga kalau tidak ada gagasan-gagasan yang kita gunakan, yang kita kutip dalam karya kita, tidak perlu dituliskan atau ditampilkan di dalam daftar pustaka. Itu harus sejalan dan konsisten. Kemudian oleh karena itu, bahwa pustaka hendaknya dipilih yang lengkap identitasnya. Ini kalau kita punya atau menemukan sumber referensi yang tidak ada penulis, itu juga kita harus barangkali harus memilih referensi-referensi yang jelas milik siapa, dari mana, dan kapan referensi itu dipublikasikan. Nah, seperti itu, sehingga kita harus memilih bahan-bahan pustaka yang lengkap identitasnya dari nama penulisnya sampai tempat-tempat mempublikasikan karya itu.
Identitas pustaka yang salah atau tidak lengkap tidak akan banyak gunanya dan secara tidak langsung menunjukkan kualitas penulisnya. Nah, ini artinya apa? Dalam daftar pustaka yang kita tuliskan itu juga akan membantu pembaca untuk mencari rujukan yang barangkali yang memang dibutuhkan. Katakanlah kita menggunakan teori atau konsep-konsep dari pakar atau ahli-ahli di bidang tertentu sesuai dengan topik dan judul yang kita kita bahas, kita kaji dalam tulisan kita, yang barangkali memang teori dan konsepnya ini dari segi mutu dan kualitasnya juga sangat baik, sehingga barangkali teori, konsep, ide, bahkan metode-metode yang digunakan oleh pakar terdahulu bisa dirujuk oleh pembaca. Nah, itulah sebabnya kenapa sebetulnya kita menggunakan referensi yang akan kita salin atau kita kutip dalam tulisan kita, itu juga ada kaitannya dengan bagaimana kita relevansinya dengan apa judul yang kita bahas, apa yang harus mendukung tulisan kita ketika kita mengambil rujukan yang bisa mendukung sejelas-jelasnya ataupun mengakibatkan gagasan yang kita ungkapkan menjadi jelas dan lebih bagus lagi ketika ditambahkan rujukan-rujukan yang lebih lebih terpercaya. Barangkali si pembaca membaca tulisan kita juga tertarik menggunakan rujukan yang kita rujuk. Ini dibolehkan. Kenapa? Kenapa? Karena barangkali juga rujukan yang kita gunakan adalah rujukan yang terpercaya dari segi kualitas maupun dari segi dari segi teknik penulisan, barangkali teknik penulisan dalam dalam teknik penulisan dalam mengungkapkan gagasan-gagasan tertentu, sehingga ketika menuliskan daftar pustaka dan ketika kita mencari referensi pun sebelum kita menuliskannya ke dalam daftar pustaka, kita mencari referensi-referensi yang kredibel, terpercaya atau yang jelas. Bahkan kalau Anda menemukan artikel atau referensi-referensi artikel ilmiah di jurnal-jurnal ilmiah, bisa dicari jurnal-jurnal yang sudah terindeks Sinta, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 itu yang terindeks Sinta di Indonesia. Itulah sedikit tentang daftar pustaka, sehingga ketika Anda menuliskan daftar pustaka dari segi konsepnya, tuliskan saja apa yang Anda gunakan di dalam isi yang kemudian Anda tuliskan secara konsisten di dalam daftar pustaka. Begitu. Selanjutnya contoh-contoh daftar pustaka. Contoh penulisan daftar pustaka dari pustaka-pustaka beberapa sumber-sumber pustaka. Ini yang pertama, contoh pustaka mengutip dari buku dan artikel jurnal. Ini kalau Anda menggunakan buku ilmiah, penulisannya pada intinya dalam struktur daftar pustaka itu ada nama penulis, tahun terbit atau tahun publikasi, kemudian judul tulisannya, kemudian tempat terbitnya dan nama penerbitnya. Seperti di contoh pustaka yang mengutip dari buku dan artikel jurnal, yang pertama ada Azwar Saifuddin. Ini nama penulis di buku ilmiah dengan judul Metode Penelitian. Dipublikasikan pada tahun 2012. Kemudian di Yogyakarta, _2, nama penerbitnya Pustaka Pelajar. Nah, seperti itu, ada 5 poin dalam penulisan daftar pustaka. Nama penulis, kemudian tahun publikasi, kemudian dipisah titik ya, dipisah tanda titik, kemudian judul tulisan, judul buku ilmiahnya. Ini terkadang ada yang menggunakan huruf miring, ada juga yang dihitam tebalkan pada bagian nama judulnya, itu boleh. Juga ketika Anda menuliskan tahun publikasinya juga memang di mana kita menuliskan mempublikasikan tulisan kita, di sana juga kita harus mengikuti pedoman dan aturan-aturan yang berlaku. Ada yang menggunakan tutup kurung dan buka kurung untuk penulisan nama tahun publikasi, tahun terbit. Ada juga yang tidak.
Kemudian ada ketika penulisan judulnya ada yang harus dimiring menggunakan huruf miring, ada juga yang tidak. Ada juga di bagian judul itu menggunakan tanda kutip atau tanda petik dua kanan kirinya ada juga yang tidak seperti yang saya contohkan ini. Jadi itu boleh. Yang paling penting di sini adalah penulisan poin-poin di dalam daftar pustakanya. Kalau nama itu kalau ada dua suku kata, nama aslinya Saifuddin Azwar, ketika di daftar pustaka kita tuliskan menjadi Azwar Saifuddin. Jadi nama belakang menjadi nama depan di dalam daftar pustaka. Azwar, Saifuddin, tahun terbit atau publikasi, judul tulisan, tempat terbit atau tempat publikasi, dan juga nama penerbit atau nama penerbit di sini, nama tempat. Nanti kita bahas tentang bagaimana cara mengutip dari artikel jurnal. Kalau buku ilmiah, jadi langsung nama tempat terbit dan juga nama penerbitnya. Titik. Kemudian yang ketiga atau yang keempat saja, ini ada dua penulis, Faradilla dan Minarti, tahun 2022, tahun publikasinya itu. Kemudian nama nama artikelnya, analisis kebutuhan program promosi pencegahan diare pada anak berusia di bawah 2 tahun. Kemudian nama jurnalnya, jurnal yang mempublikasikannya, yaitu Journal of Safety and Health. Kemudian volume kedua nomor 1 di Palembang, bahwa Journal of Safety and Health ini di Palembang, kemudian milik Universitas Kadar Bangsa. Seperti itu. Jadi berbeda sedikit dengan penulisan daftar pustaka yang menggunakan buku ilmiah. Kalau artikel ilmiah penulisannya ada nama penulis, tahun publikasi, judul tulisannya, kemudian nama jurnalnya di sini menggunakan huruf miring menandakan bahwa ini jurnal. Ini jurnal, kemudian nama jurnalnya ini ya boleh setelah nama jurnal, Journal of Safety and Health, boleh menggunakan koma, langsung masuk volume kedua dan nomor 1. Jadi Journal of Safety and Health volume 2 nomor 1 titik, kemudian di Palembang dari Universitas Kadar Bangsa titik. Nah, seperti itu ketika Anda atau kita menuliskan daftar pustaka yang dari sumber artikel ilmiah di jurnal-jurnal ilmiah publikasi. Kemudian juga ada contoh pustaka dengan lebih dari 6 penulis. Nah, seringkali kita juga menemukan atau membaca artikel-artikel ilmiah yang ternyata nama penulisnya lebih dari 6 orang. Nah, itu dari segi penulisannya nanti nama orang kemudian dipisahkan tanda koma. Namun seperti dicontoh di sini, seperti yang sebelumnya tadi, Faradilla titik koma dan Minarti, jadi titik dulu baru koma. Kalau lebih dari 1, contoh yang di 6, lebih dari 6 penulis ini, ABD, J, titik koma, Plummer, J, JR, Plummer itu nama aslinya. Jadi Plummer, J, titik R, titik koma, Albus, D, titik koma, Turlow, M, titik koma, Liu, K, titik koma. Jadi pemisahnya ada titik dan koma. Dan kemudian Bilensky, J, titik et al. Di sini maksudnya adalah DKK. Namun karena ini menggunakan artikel jurnal internasional, barangkali penulisannya juga tentu menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, sehingga DKK-nya ini menjadi et al. Titik. Nah, seperti itu. Kalau lebih dari 6, jadi sampai 6 saja, setelah itu berikan kata et al. Atau dan kawan-kawan, atau ada lagi selain 6 penulis ini, barangkali ada 7, 8 sampai 9 penulis. Barangkali itu yang kita temukan. Nah, seperti itu. Kemudian sama tahun publikasi, judul, kemudian nama jurnal dan volume keberapa jurnal itu dipublikasikan. Seperti itu. Nah, itu contoh pustaka dengan lebih dari 60 penulis.
Kalau lebih dari satu penulis seperti yang di atasnya itu ada Feradilla, titik koma dan Minarti. Nah, boleh menggunakan langsung eh, kata konjungsi dan atau Minarti. Kemudian contoh pustaka mengutip dari website. Nah, ini kalau kita mengutip dari website, sebelum ke website ada juga sumber-sumber pustaka dari blog. Tapi saya tidak menyarankan Anda semua atau kita semua mengambil referensi atau rujukan dari blogspot.com. Karena kita pun siapapun bisa membuat akun blogspot.com. Dan yang dikhawatirkan ketika kita merujuk mengutip referensi dari blogspot.com, kita tidak tahu bahwa dikhawatirkan penulis di blogspot.com itu adalah seorang plagiator. Karena memang tidak ada uji plagiasi, tidak ada proses editing yang betul-betul distandarkan, standarnya itu tidak bisa kita memahami, meyakinkan bahwa artikel atau tulisan di blog itu sudah teruji dari segi plagiasi dan editing kualitas dari tulisan. Walaupun tidak semua yang seperti itu, tapi masih terbuka kemungkinan bahwa penulis di blogspot.com itu masih ada yang plagiator. Barangkali itu yang bisa kita cegah saja. Karena ketika kita mengutip kutipan dari artikel si plagiator, ya tulisan kita juga isinya adalah sambungan dari hasil karya plagiasi. Itu yang harus kita hindari. Sehingga yang paling tepat adalah mengambil rujukan yang ilmiah, yaitu dari artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku ilmiah, kemudian website juga boleh. Artinya kita mencari website yang kredibel juga, yang terpercaya juga. Salah satu contoh adalah kalau di sini badanbahasa.kemendikbud.go.id. Tentu kita mengambil atau kajian-kajian tentang kebahasaan yang tentu dalam badan bahasa tentu orang-orang yang pakar atau ahli-ahli di dunia bahasa. Yang kemudian kalau website kita juga bisa menggunakan dari sumber-sumber dari berita online seperti halnya detik.com, kompas.com, Jakarta Post, Jawa Post, ataupun media-media pemberitaan online manapun itu boleh kita gunakan. Karena mengapa? Di sana ada sebelum seseorang mempublikasikan artikel yang dituliskan dan akan dipublikasikan di media-media pemberitaan online, itu tentu akan adanya proses-proses editing dulu sebelum dipublikasikan, sebelum dibagikan di akun-akun website pemberitaan online tadi, media-media online pemberitaan tadi. Sehingga karena juga ketika karya-karya jurnalis itu karena ada kode-kode etik atau etika jurnalistik yang harus dikedepankan ketika seseorang menuliskan karya-karya jurnalistik. Sehingga yang kita baca seharusnya memang artikel-artikel yang dipublikasikan di media-media pemberitaan online itu terpercaya harusnya. Tetapi kita tetap boleh menggunakan artikel yang dipublikasikan di media-media pemberitaan online, karena yang kita ketahui bahwa media-media jurnalistik itu memiliki hukum dan etika jurnalistik yang memang harus dikedepankan, sehingga karya-karya yang dipublikasikan pun sudah melalui tahap-tahap editing dan juga proses-proses pemeriksaan yang lebih mendalam sebelum dipublikasikan. Itu sebabnya kita memang kalau mencari permasalahan tertentu barangkali bisa juga menggunakan informasi-informasi yang ada di pemberitaan online yang bisa kita gunakan seperti itu. Nah, dalam segi mengutip dari website ada cara menuliskan daftar pustakanya juga, seperti yang kita contohkan di slide yang saya paparkan ini. Nama penulisnya Budi Wiyanto, tahun publikasinya tahun 2014. Nama judul tulisannya yaitu Korpus dalam Penyusunan Kamus, diperoleh 21 November 2015 dari http
badanbahasa.kemendikbud.go.id. Nah, ini penulisan kalau sumber referensi kita dari website. Kita menuliskan kapan kita memperoleh informasi itu. Katakanlah di sini diperoleh 21 November 2015 dan dari mana sumbernya. Karena ini online, kita tampilkan link menuju media online itu, website itu dari http://badanbahasa.kemendikbud.go.id, http://badanbahasa.kemendikbud.go.id. Nah, itu yang seharusnya kita tuliskan. Berbeda dengan halnya kalau Anda membuat makalah, kemudian sumber rujukannya dari blogspot.com, dari www apa, dan Anda hanya langsung menuliskan http://badanbahasa.kemendikbud.go.id, itu tidak diperkenankan seperti itu. Karena kita harus tahu dulu, barangkali juga ketika kita mengutip kutipan itu, kutipan yang ada di dalam website itu, barangkali ada nama penulisnya. Kalaupun tidak ada penulisnya, nanti bisa kita gunakan nama medianya saja. Nah, seperti itu. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, contoh pustaka mengutip dari artikel surat kabar online. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Nah, contoh pustaka mengutip dari artikel surat kabar online ada dua hal, ada yang ada nama penulisnya, ada juga yang tanpa nama penulisnya. Nah, di sini kita ketika kita mengambil artikel, membaca artikel atau dari koran, berita-berita pemberitaan, surat kabar ya, surat kabar, ada juga artikel itu di bawahnya ada nama penulisnya, Jatmiko, Doni, atau Hesti. Itu kita tuliskan Hesti, Hesti, kemudian kapan itu dipublikasikan, atau berita itu kapan disebarkan ke masyarakat, dipublikasikan ke masyarakat itu kapan, kemudian nama judul artikel itu, kemudian kapan kita memperoleh surat kabar itu, dari http digital.kompas.com, barangkali seperti itu. Seperti yang ada di contoh di atas. Namun ketika tidak ada nama penulisnya, kita kesulitan nih, tulisan ini kan ada di dalam surat kabar itu. Ya sudah, surat kabar itu yang kita jadikan nama penulisnya. Contohnya kalau di koran Tempo ada Tempo Interaktif, sudah Tempo Interaktif. Barangkali tulisan kita ada di bagian kolom interaktif. Jadi Tempo Interaktif tahun 2011 pada 17 Oktober nama judul tulisannya kemudian diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2011, dari http://www.tempointeraktif.com, lengkap kita tuliskan secara lengkap berdasarkan link atau alamat website yang kita tuju, seperti itu. Itu contoh mengutip dari artikel surat kabar. Namun ketika memang kita menemukan dokumen atau artikel-artikel di perpustakaan yang tanpa ada namanya, boleh juga kita gantikan dengan istilah anonim atau tidak ada identitasnya. Barangkali kita menemukan sumber-sumber referensi tanpa identitas penulisnya. Jadi kita ganti dengan istilah anonim. Seperti itu. Itu beberapa hal terkait daftar pustaka. Selanjutnya kita sedikit memahami tentang apa itu sintesis dan menyintesis. Sintesis di sini adalah paduan atau campuran berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras. Nah, sintesis juga bisa kita pahami ketika kita mengutip, katakanlah kita ingin mengutip atau merujuk pengertian-pengertian tentang suatu istilah. Katakanlah kita ambil suatu istilah tentang stunting di istilah stunting lah, kita ingin sekali mengkaji tentang stunting.
tentu dalam tulisan kita sebagai pendahuluannya kita akan memberikan penjelasan atau gambaran tentang apa itu stunting. Nah, akhirnya kita merujuk dari ahli-ahli atau pakar-pakar sebelumnya atau rujukan-rujukan ilmiah yang kita temukan, kita kutip. Di sana ada pengertian tentang stunting. Stunting menurut Raffles, katakanlah. Menurut Raffles, stunting adalah bla 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 bla. Menurut Doni, stunting adalah bla 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 bla. Menurut Parida, stunting adalah bla 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 bla. Menurut siapa? Terawan, stunting adalah bla 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 bla. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mensintesiskan beberapa pengertian-pengertian yang kita kutip tadi. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita pahami bahwa stunting adalah bla 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 bla. Sehingga yang kita sampaikan pengertian menurut kita hasil dari kajian dari perpaduan dari pengertian-pengertian pakar, sehingga kita pula bisa memberikan pengertian tentang apa itu stunting. Dan pengertian yang kita ungkapkan itu bisa kita katakan itu sebagai gagasan-gagasan yang kita berikan dalam tulisan kita. Nah, itulah salah satu sebab atau hasil dari karya ilmiah itu kita melahirkan sebuah teori baru, konsep baru ataupun gagasan-gagasan baru atas kajian gagasan-gagasan yang kita ungkapkan. Itulah sebab ketika Anda nanti menghasilkan karya ilmiah, sebetulnya Anda harus menghasilkan teori dan konsep baru atas topik-topik yang Anda kaji. Nah, itulah sebabnya kita dikatakan sebagai peneliti. Kemudian kenapa sintesis ini harus kita lakukan, kita pahami dan kemudian kita praktekkan dalam penulisan ilmiah. Tentu itu salah satu cara untuk menghindari plagiasi dan juga menambah kuantitas tulisan kita. Karena dari segi kualitas tadi juga kita diarahkan supaya ada selang-seling antara kutipan langsung dan tidak langsung, kemudian antara kutipan dengan sintesis. Jadi ada kutipan, ada sintesis, ada kutipan-kutipan, ada sintesis. Sehingga kita berpikir menggunakan hasil-hasil pemikiran orang sebagai bentuk perpaduan kajian-kajian tertentu di bidang-bidang tertentu, topik-topik tertentu yang menghasilkan gagasan-gagasan baru dari topik-topik yang kita kaji. Nah, itulah salah satu tujuan dari penulisan karya ilmiah. Jadi keterampilan kita menulis juga betul-betul dibutuhkan ketika menulis karya ilmiah. Bukan hanya sekedar mengumpulkan temuan-temuan, kutipan-kutipan orang lain, kemudian kita salin sebanyak-banyaknya dalam tulisan kita. Nah, bukan seperti itu yang diharuskan dalam penulisan ilmiah. Namun kita harus berpikir juga secara ilmiah atas apapun yang diungkapkan orang lain, yang kemudian kita berikan simpulan lah sebagai simpulan atau sintesis atas pengertian-pengertian, sehingga kita dikatakan sebagai orang yang betul-betul berpikir ilmiah ketika menghasilkan karya ilmiah. Yang kedua ada paraprasa atau memparaprasa. Nah, di sini berbeda dengan sintesis. Kalau paraprasa ketika kita mengutip kutipan dari orang yang kita rujuk, itulah yang kita sampaikan ke dalam tulisan kita. Jadi makna dan memang ini sedikit hal agaknya sama antara sintesis dan paraprasa. Namun berbeda tujuan. Kalau paraprasa betul-betul karena di kutipan tentang pengertian dari orang lain itu yang kita tuliskan, yang kita salin ke tulisan kita menggunakan bahasa kita sendiri. Yang kemudian kalau sintesis itu juga hampir mirip dengan paraprasa, kita memberikan pengertian menurut kita sendiri hasil dari kajian beberapa kutipan-kutipan. Nah, kalau paraprasa pada kutipannya sendiri, satu kutipan langsung kita menggunakan bahasa kita sendiri dan tetap kita tampilkan nama penulis yang kita rujuk. Nah, berbeda dengan sintesis. Kalau sintesis betul-betul hasil dari interpretasi kita, pengamatan kita atau kajian kita atas beberapa pengertian-pengertian, konsep-konsep, perpaduan konsep-konsep dari orang lain. Nah, paduan. Kalau sintesis paduan, kalau paraprasa ini hanya mengacu pada satu kutipan saja, namun ketika menyalinnya hanya satu salinan atau menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi menyalin satu
kutipan langsung dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Namun kalau sintesis kita dari kumpulan-kumpulan kutipan kita campur, kita padukan antara beberapa konsep-konsep yang diungkapkan oleh beberapa rujukan, beberapa sumber tadi, yang kemudian muncullah pemikiran baru, gagasan baru, konsep-konsep yang baru yang sama dengan konsep yang dikemukakan oleh beberapa kutipan-kutipan yang kita salin. Nah, begitu. Itu perbedaan sintesis dan parafrasa. Itu tentang tambahannya sintesis dan parafrasa. Yang kemudian ini sebetulnya bagian dari keseluruhan materi dari pembelajaran keterampilan menulis karya ilmiah. Tentu karena isinya adalah gagasan-gagasan hasil pemikiran-pemikiran orang lain dan juga pemikiran kita yang kita padukan dengan pemikiran orang lain, dan kemudian bagaimana kita harus memahami aturan-aturan dan cara-cara penulisan ilmiah sehingga tidak sembarangan mengutip kutipan orang dan kita klaim bahwa itu tulisan kita. Nah, itulah sebabnya harus ada nama-nama orang yang kita rujuk. Seperti itu. Kemudian terkait latihan penguasaan keterampilan menulis, Anda juga bisa mencoba mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan tentang mengutip dan juga memparafrasa, kemudian juga bisa menyintesiskan beberapa konsep-konsep yang sudah Anda kaji dan Anda pahami dengan cara menulis ilmiah atau artikel secara konseptual. Ini saya contohkan format yang lebih sederhana. Jadi tulisannya itu dengan format judul, kemudian identitas penulis, judul, identitas penulis, selanjutnya itu langsung masuk ke bagian isinya. Nah, di bagian isi di sini tentu karena menulis juga adalah atau merupakan bagian dari keterampilan berkomunikasi. Tentu dalam berkomunikasi ada struktur, ada konsep dalam berkomunikasi. Kita berbicara, kita menulis, itu ada konsepnya, ada cara dan sistematika dalam apa yang kita ungkapkan. Nah, ketika berbicara juga di depan orang kita ada pembukaan dulu, kemudian ada inti yang kita sampaikan, kemudian ada penutup sebagai simpulan. Begitu pula ketika menulis ada struktur atau bagian pendahuluannya, kemudian ada bagian intinya, kemudian bagian simpulan dari apa yang kita jelaskan dalam tulisan kita, sehingga struktur pembukaan, inti atau isi utama, kemudian simpulan ini menjadi struktur dalam berkomunikasi. Pendahuluan sebagai latar belakang kenapa kita mengambil judul yang kita angkat. Kemudian kita ungkapkan juga, kita jelaskan juga poin-poin, katakanlah ada judul dengan judul mengatasi stunting di suatu daerah. Artinya kita di dalam pendahuluan di sini bagian latar belakangnya kita sampaikan dulu alasan mengapa kita mengangkat judul ini. Kemudian kita sampaikan sampaikan juga stunting itu apa, dan stunting di desa itu kenapa harus diperhatikan. Itu kita sampaikan di bagian pendahuluan. Nah, kemudian di bagian isi atau inti atau utamanya ini, bagian tengahnya ini adalah kita menjawab permasalahan yang ada pada judul atau topik yang kita angkat ini. Katakanlah judulnya stunting di pedesaan atau bagaimana, atau stunting di pedesaan, sehingga kita buat satu rumusan masalah dengan pertanyaan bagaimana mengatasi stunting di pedesaan. Nah, kemudian bagian isinya kita fokus menjawab pertanyaan tadi, bagaimana mengatasi stunting di pedesaan. Sehingga jawaban-jawaban itu juga kita cari dari beberapa sumber-sumber yang relevan yang sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga bagian isinya adalah kita menuliskan jawaban-jawaban, menjelaskan jawaban-jawaban dan menggambarkan jawaban-jawaban yang kita temukan yang kita temukan dari referensi-referensi yang kita gunakan, itu maksudnya. Sehingga di bagian yang ketiga yaitu penutup sebagai simpulan,
kita memberikan pernyataan saja, tidak menjelaskan kembali, tidak mengulang penjelasan yang sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya di bagian inti, tapi kita mengkerucut, mengambil poin utamanya atas judul tadi, bagaimana mengatasi stunting di pedesaan. Dapat kita simpulkan, ini contohnya, dapat kita simpulkan dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa untuk mengatasi stunting di pedesaan apa saja, 1, 2, dan 3, selesai, dan di akhir ada daftar pustaka. Kita tampilkan, kita masukkan nama-nama penulis yang kita rujuk dalam isi tulisan kita secara konsisten, seperti itu. Di sini juga secara konseptual tujuan penulisan karya ilmiah ialah untuk memberikan informasi sebagai pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca berdasarkan data dan fakta yang terpercaya dari setiap topik atau permasalahan yang dikaji oleh penulis. Nah, itu saja untuk pembelajaran bahasa Indonesia spesial dengan fokus kita belajar keterampilan berbahasa dengan spesifik pada keterampilan menulis. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lebih dan kurang nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.